Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, biar nama Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Bahkan jaringan internet tempat umat-Mu menonton secara online juga dijaga oleh Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir lantai 2, lantai 3, lantai 4. Setiap mereka diberkati Tuhan. Bahkan siapapun yang menonton secara online juga diberkati Tuhan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Gereja Tiberias Gading Nias. Dan yang di rumah sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan kita dalam ibadah hari Minggu. Minggu kedua di tahun 2022. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk kepercayaannya saya boleh melayani pada siang hari ini. Keluarkan pulpen saudara. Keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada siang hari ini bisa tolong ditampilkan. Tema khotbahnya adalah Best Year Ever. Best Year Ever, saudara. Tahun terbaik dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan Yesus. Kurang semangat, bersama Tuhan Yesus. Tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik. Amin saudara, best year ever, tahun terbaik. Kayak saya mau bilang sama saudara, ada banyak orang berharap tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tetap melakukan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara berharap tahun ini menjadi tahun yang terbaik, saudara harus melihat. Karena kalau apa yang kita lakukan sama, kalau metodenya sama, hasilnya pasti sama. Kalau caranya sama, hasilnya tetap sama. Kalau saudara mumpung masih 2 minggu. Kalau saudara selama 2 minggu ini melakukan hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan berharap tahun ini menjadi tahun yang berbeda buat saudara. Saya pastikan saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Karena kalau saudara ingin melihat tahun ini menjadi tahun terbaik dalam hidup saudara. Saudara ingin melihat tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan berkat. Penuh dengan segala hal-hal yang terbaik. Mumpung baru 2 minggu, saudara. Saudara bisa menengok. Karena kalau kita melakukan dengan metode yang sama, cara yang sama, sikap yang sama, saya pastikan kemungkinan besar tahun ini akan sama seperti tahun-tahun yang lalu, saudara. Oleh karena itu kita akan sama-sama belajar pada hari ini. Doa saya 2022 bersama dengan Tuhan Yesus akan menjadi best year ever, tahun terbaik bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan Matius 20 ayatnya yang ke-28. Matius 20 ayatnya yang ke-28. Doa saya kalau sudah melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik buat saudara. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Melainkan dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Amin saudara. Karena Alkitab mengatakan dia datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang aktif, yang bergerak, yang dinamis. Saudara datang hari ini dengar firman Tuhan. Tuhan mau berkat yang saudara terima hari ini, saudara tidak menjadi stasiun pemberhentian terakhir dari berkat Tuhan. Katakan amin.
Tuhan mau berkat yang saudara dengar hari ini, kebenaran yang saudara terima hari ini, kebaikan yang saudara terima hari ini, saudara tidak menjadi stasiun pembentian terakhir. Katakan amin. Tuhan mau kita aktif, Tuhan mau kita bergerak, Tuhan mau kita dinamis. Kalau saudara suka makan sushi, saudara suka ikan salmon, ada sebuah cerita, seorang nelayan Jepang, mereka menangkap ikan sushi, ikan salmon lebih tepatnya. Menangkap ikan salmon, ditaruh di sebuah tempat yang besar, dan ikan salmon itu ditaruh di situ saudara. Long story short, sampailah di pelabuhan. Ketika sampai di pelabuhan, nelayan itu kaget. Kenapa? Karena ikan salmonnya yang ditaruh di kotak itu rata-rata pada mati. Dan kalau sudah mati, sudah tidak fresh lagi, harganya turun. Karena restoran suka ikan salmon yang masih hidup karena fresh. Dan nelayannya berpikir, bagaimana caranya agar ikan salmon ini tetap hidup ketika saya bawa dari tempatnya, saya bawa ke pelabuhan. Bagaimana caranya tetap hidup? Dan seorang nelayan memunculkan sebuah ide yang menarik. Dia ambil seekor ikan, anak ikan hiu, dilempar di tengah-tengah ikan salmon. Dan ketika anak ikan hiu itu ditaruh di tengah-tengah ikan salmon, dan terjadilah hukum alam. Ikan hiu itu mengejar ikan salmon. Dan ikan salmon itu saudara berusaha menyelamatkan hidupnya. Dan ketika sampai di pelabuhan, senanglah nelayannya. Kenapa? Karena ikan salmon yang dia tangkap rata-rata pada hidup. Kenapa? Karena dikejar-kejar. Hanya dua hal di muka bumi ini yang membuat kita bergerak. Yang pertama adalah pelayanan. Yang kedua adalah masalah. Kalau saya tanya, saudara suruh pilih yang mana? Saya pastikan gak ada yang pilih masalah. Karena kalau saudara mau hidup masalah, maka siap-siap Allah akan melemparkan hiu-hiu kecil dalam kehidupan saudara agar saudara penuh banyak masalah. Di sini ada yang punya mimpi, punya banyak masalah, angkat tangan. Kalau ada, maju ke depan, kita doain sama-sama. Biar semua masalah di Garing Nias dia lemparkan kepada dia. Hanya dua hal di muka bumi ini yang membuat kita bergerak. Yang pertama pelayanan. Yang kedua adalah masalah. Dan don't get me wrong. Ketika saya bilang pelayanan bukan berarti pakai jas, pakai stola. Karena dimanapun kau ditempatkan oleh Tuhan, Tuhan mau saudara menjadi terang dan garam bagi dunia. Bilang kiri kanan saudara, kamu adalah garam. Bilang kamu adalah terang. Asin kan? Saudara, Tuhan mau saudara dan saya dimanapun kau tempat Pak Pendeta. Kalau saudara seorang pengusaha itu mimbarmu untuk beritakan Tuhan. Kalau saudara seorang atlet itu mimbarmu. Kalau saudara seorang pejabat itu mimbar saudara. Kalau saudara dimanapun, karena ada banyak tempat di marketplace yang pendeta gak bisa masuk. Karena kalau pendeta udah masuk, udah alim mereka. Ada banyak tempat di marketplace yang saya gak bisa masuk, orang gereja gak bisa masuk, cuman saudara yang bisa masuk. That's why Alkitab katakan Tuhan mau saudara dan saya melayani Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan, biar melalui hidup saudara, saudara boleh menjadi berkat buat orang lain. And by the way, Wahyu 7 ayat yang ke-15 mengatakan, di surga siang dan malam kita akan melayani dia. Amin, ini gak yakin nih. Saya ulang sekali lagi, di surga siang dan malam kita akan apa? Jadi kalau orang pengen masuk ke surga, sebenarnya sudah kelihatan karena pola surga diterapkan dalam pola di bumi. Kalau saudara lihat orang yang pengen masuk surga, kehidupannya di bumi udah kelihatan. Contohnya apa? Selama dia di bumi, dia suka datang ke Garing Nias jam 2 siang. Amin. Dia suka melayani. Dia suka menolong. Saya takut saudara pengen ke surga, tapi ketika di surga, saudara bilang siang dan malam melayani, saudara colek sama malaikat. Saudara bilang cut. Maksudnya malaikat. Cut. Nyembah mulu, melayani mulu. Pengen dong study tour ke neraka, banyak bintang filmnya. Halo, saya percaya, dengar baik, sabar sebentar dengar firman Tuhan ini. Saya percaya. Tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik buat saudara. Kalau saudara mulai melayani. Melayani bukan hanya di gereja. Don't get me wrong. Jangan kotakin pelayanan. Dimanapun kau ditempatkan, saya percaya. Seseorang atau sesuatu membutuhkan talenta yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Alkitab katakan, kita akan sama-sama belajar hari ini saudara, bagaimana tahun ini menjadi tahun yang luar biasa, the best year ever. Yang pertama, saya catat dalam catatan saya, catat dalam catatan saudara, yang pertama adalah valuing people and serve people. Mulai menghargai orang lain dan mulai melayani. Saudara bisa lihat ke saya, kalau suami menganggap istrinya lebih penting daripada suami itu sendiri, kalau istri menganggap suaminya lebih penting dari dirinya sendiri, kalau anak-anak menganggap orang tuanya lebih penting dari diri sendiri, kalau mereka saling melayani, kalau mereka saling memperdulikan, apa yang akan terjadi sama keluarga ini? Saya percaya berkat Tuhan yang terbaik ada dalam keluarga ini. Amin saudara. Seorang hamba Tuhan namanya Benjamin Franklin mengatakan demikian. No one is useless in this world. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Bagi mereka yang mau meringankan beban orang-orang di sekitar mereka. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya berbuat baik tidak akan sia-sia. Amin saudara. Alkitab katakan seorang pemenang Nobel perdamaian namanya Albert Schweitzer mengatakan demikian. I don't know what your destiny will be. Saya nggak tahu bagaimana dengan takdir saudara, masa depan saudara. But one thing I know, katanya, satu hal yang saya tahu. Orang yang paling bahagia dalam hidupnya adalah orang yang mau berjuang dan mencari cara how to serve. Bagaimana melayani. Kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius 10 ayatnya yang ke-39. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, barang siapa? Barang siapa? Ia akan memperolehnya. Alkitab katakan kalau saudara mementingkan diri saudara sendiri, saudara akan kehilangan. Tapi kalau saudara mulai mementingkan orang lain demi nama Tuhan, justru saudara akan mendapatkan. Katakan amin. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah bukan orang yang paling kaya hartanya. Tapi orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang yang mau melayani sesamanya. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Karena kalau semua orang dipanggil jadi pendeta, sopo jemaatnya. Semua orang gak dipanggil jadi pendeta, tapi semua orang dipanggil jadi pelita. Amin saudara. Martin Luther King Jr., seorang hamba Tuhan, seorang tokoh kegerakan kulit hitam. Everybody can be great. Semua orang bisa menjadi hebat, luar biasa. Because everybody can serve. Bilang kiri kanan saudara, hai orang hebat. Amin. Saudara bisa jadi orang hebat karena dunia melihat kehebatan dari posisi, dari jabatan, dari apa yang dimiliki. Saudara dengar baik sebentar, fokuskan perhatianmu kepada firman Tuhan. Karena memang khotbah tentang melayani bukan khotbah yang populer. Khotbah tentang memberi hidup untuk jadi berkat bukan khotbah yang populer. Karena saya tahu khotbah yang populer adalah bicara mengenai berkat. Bicara mengenai tahun ini kau akan naik bukan turun. Kau akan diberkati seperti gelombang laut yang tak putus. Dan saudara bilang amin. Walaupun kau nggak tahu apa isinya. Tapi sabar sebentar. Karena saya percaya firman Tuhan ini akan mengubah seluruh hidupmu di tahun ini. Amin. Everybody can be great. Semua orang bisa jadi hebat. Karena semua orang bisa melayani. Bilang kiri kanan saudara, kamu dipanggil untuk melayani. Amin. Kita buka lagi kebenaran firman Tuhan. Saudara, di Alkitab Injil, kalau saya bicara kitab Injil, arti bicara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam kitab Injil, catat baik perkataan saya, hanya satu kali dalam kitab Injil, Yesus berkata, ikuti aku dan ikutilah teladanku. Tercatat dalam Yohanes 13, ayatnya yang ke-14. Dan 15, sama-sama kita baca 14. Jadi jikalau aku yang adalah dan gurumu, maka kamu pun. Ayat yang ke-15 sama-sama kita baca. Sebab amin.
Dalam kitab Yesaya, Yesus dicatat sebagai Allah yang berkuasa. Tapi yang maha kuasa menjadi pelayan. Ikutilah aku dan ikutilah teladanku. Hamba Tuhan berikutnya namanya Zig Ziglar mengatakan demikian. Engkau dapat memiliki, you can have everything in life. Engkau dapat memiliki apapun dalam hidup ini yang kau mau. Kalau kamu mau membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau saudara membantu orang lain, menolong orang lain, membuka jalan buat orang lain, membalut orang lain, maka dengan sendirinya saudara akan dibantu, saudara akan ditolong, saudara akan dibuka jalannya. Karena Alkitab katakan apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. What goes around, comes around. Apa yang kita tabur, akan datang sama kita kembali. Kalau saudara tolong orang, saya percaya engkau pun pasti ditolong. Kalau kita bantu orang, saya percaya saudara pun pasti dibantu. Di sini ada seorang jemaat Tiberias, seorang angkatan darat Jenderal Bintang 2. Saya nggak enak sebutnya karena ada orangnya di sini. Dia WA saya, dia bilang, Pak Pendeta boleh nggak? Saya basuh kaki prajurit saya. Saya bilang, mau ngapain Amang? Saya baca firman Tuhan. Saya mau basuh kaki prajurit saya. Saya bilang lakukan. Dan besoknya dia panggil pasukannya. Tentunya bukan pasukan yang ribuan itu. Orang-orang yang kerja sama dia basuh kakinya. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat amat sangat diingat oleh pegawainya. Oleh prajuritnya. Kemanapun dia pindah, orang nyebut dia sebagai jenderal yang takut akan Tuhan. Amin. Gordon Ferguson mengatakan demikian. Saat kita mempelajari Alkitab, kita melihat bahwa takkan mungkin ada seorang Kristen penyendiri. Kita memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan satu sama lain. Galatia 6 ayatnya yang pertama saudara baca, yang kedua saya yang baca. 3, 2, 1 ya. Saudara-saudara, kasih keras suaramu, orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil supaya kamu, ayatnya yang kedua sama-sama kita baca, demikian kamu memenuhi hukum Kristus akan terpenuhi kalau jemaat lantai 4, lantai 3, lantai 2 saling tolongan. Alkitab katakan berikutnya, Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang bahwa kamu yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya suka sedih kalau ada bencana di bangsa ini bukan orang Kristen yang terdepan. Saya suka sedih kalau ada masalah di bangsa ini seringkali kita orang Kristen paling terbelakang. Bahkan orang yang gak kenal Tuhan, yang menyembah Allah yang bukan asli, bukan Allah yang kita percaya Allah yang benar, justru paling terdepan. Saya berdoa, engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Engkau diberkati seperti gelombang laut yang gak putus-putusnya. Agar ketika engkau diberkati, engkau dapat memberkati orang-orang lain. Amin saudara. Kita lihat lagi ayatnya saudara. Kita akan belajar. Injil Lukas 22. 24. 27. Penyakit ini juga nyampe di murid-murid Yesus. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Mereka memperlibutkan siapa the greatest of all. Siapa yang paling hebat di antara mereka. Kita lihat perkataan Yesus ayat yang ke-25. Bagian saudara, Yesus atas mereka disebut, ayat 26, kasih keras suaramu, tetapi melainkan yang hendaklah menjadi dan pemimpin sebagai pelayan. 27, sebab bukankah dia yang duduk makan
Tetapi para murid-murid beribut kan siapa yang paling besar di antara mereka. Yesus bilang barang siapa mau jadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Semua pemimpin adalah pelayan. Saudara angkat presiden jadi pemimpin supaya dia dapat melayani bangsanya. Saudara angkat anggota DPR supaya dia dapat melayani rakyatnya. Saudara angkat ketua RT supaya dia dapat apa? Melayani warganya. Betul apa tidak? Saudara, saya diangkat jadi pendeta di sini supaya saya dapat, dengar baik perkataan saya, tidak ada penghargaan diberi kepada orang yang menerima. Penghargaan selalu diberi kepada orang yang memberi. Penghargaan aktor terbaik karena memberikan acting yang terbaik. Penghargaan selalu diberi kepada orang yang memberi, artinya orang yang melayani. Kita akan belajar pada hari ini bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik buat saudara. Ketika saudara menyadari bahwa hidup ini bukan soal me, myself, and I. Tapi hidup ini bagaimana saya bisa, bukan apa yang orang bisa lakukan buat saya. Tapi apa yang bisa saya lakukan buat orang lain. Yang pertama, melayani Tuhan. Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Yang pertama adalah service over status. Melayani tanpa memandang status. Filipi 2 ayatnya yang ketiga dan keempat. Sama-sama kita baca. Dengan tidak sebaliknya ayatnya yang keempat, kasih keras suaramu dan tetapi kepentingan, Alkitab katakan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada, bilang kiri kanan saudara, bilang hai orang penting. Bahkan lebih dalam lagi, bilang kamu lebih penting daripada saya. Ya, mulut ngomong tapi hati gak setuju ya. Melayani tanpa memandang status. Kita dari kecil walaupun gak ada yang ngajarin udah ada sononya egois. Betul apa tidak? Anak kecil kalau makannya diambil dikasih apa enggak? Enggak. Anak saya waktu ulang tahun dapat kado banyak banget. Sampai 2 hari kita bongkarnya. Bener, kan anak pendeta. Iya kan? Sampai 2 hari. Itu mainannya kalau diurutin dari Kelapa Gading sampai Cibubur. Banyak banget. Suatu hari abangnya datang, abang sepupunya, ambil mobilnya yang kecil, nggak dikasih. Jangan, ini kan punya Gene. Terus saya bilang dalam hati saya, Gene, kan papamu kan pendeta. Murah hati dong. Enggak. Atau gini deh, saya buktikan sama saudara bahwa kita semua orangnya egois. Pada dasarnya. Paling gampang, saya buktikan sama saudara. Kalau ada grup foto, kita foto nih, 20 orang foto, 3, 2, 1, cekrek. Dan kalau saudara lihat hasil fotonya, saya mau tanya, foto siapa yang pertama kali, muka siapa yang pertama kali kau lihat? Oh mungkin gak denger ya, saya ulang ya. Saya buktikan saudara dan saya memang dari sananya orangnya egois. Mentingin diri sendiri. Kalau ada grup foto, kita foto nih 20 orang, oke, 3, 2, 1, cekrek. Dan saudara ambil HP saya, saudara lihat foto yang tadi difoto. Pertanyaan saya, muka siapa yang pertama kali kau lihat? Mantap kan jawabmu? Kalau kau lihat mukamu ganteng, kau bilang bagus yang foto nih, upload. Tapi kalau kau lihat mukamu jelek, saya akan bilang ulang. Saudara nggak peduli yang lain jelek selama mukamu ganteng, mukamu cantik, kok nggak peduli? Makanya saya mau bilang, belajarlah melayani. Anak-anak muda belajarlah melayani. Belajar angkat sampah, belajar bersihin, belajar jadi pelayan Tuhan. Karena kita diajar untuk gak mentingin diri sendiri. Melayani teman-teman, oke saya mau tanya. Kalau saudara kerja, ada ibu-ibu masuk yang parfumnya 1 kilometer kecium.
Yang rambutnya disasak menantang langit. Yang pegang tasnya begini. Gimana kita melayaninya? Silakan Bu. Oh iya si ibu. Silakan Bu. Coba kalau yang masuk bukan orang kaya. Ada ini enggak? Enggak ada. Ini lihat aja sendiri. Kita terbiasa memandang orang dengan merupa. Perempuan-perempuan kalau udah laki-laki ganteng masuk. Gimana ke melayani nih? Halo Mas. Mas, is my dream Mas. Not her Mas. Balige is my dream Mas. Coba kalau laki-laki ada perempuan masuk cantik. Atau ada mertua. Kalau menantunya yang kaya datang. Bawa cucunya yang kaya. Cucu oma. Cucu oma. Mirip banget mukanya sama oma. Coba kalau mantunya yang gak kaya. Ini cucu siapa ya? Halo? Melayani tambah melihat status. Pak Pariaji bilang dengan tegas, makanya lagunya KTP. Itu Tuhan yang perintahin sama Pak Pariaji. Lagu gerejamu harus ada KTP, bukan kartu tanda penduduk, bukan. Ku tak pandang dari suku mana, dari gereja mana, apapun asal usul saudara, asal kau berdiri. Pak Pariaji bilang sama saya, Gideon jangan bisa dipegang sama orang kaya. Oh karena kadang-kadang orang kalau udah kaya, sumbang gereja besar, mau atur-atur gereja. Kalau punya jabatan, mau atur-atur gereja. Tuhan saksinya, dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya. Saya pernah melayani seorang yang diberkati Tuhan secara materi kaya raya. Saya datang, diminta oleh Pak Pariaji datang doakan. Ketika selesai doakan, ini berkat asistennya. Tolak dusta, tolak tipu. Asisten bilang begini, Ibu paling seneng kalau pendetanya yang dari Tiberias yang datang. Apalagi Pak Gideon katanya. Kan saya yang khotbah. Saya bilang memang kenapa? Karena kalau yang lain datang, habis doain, selesai doain, kasih proposal. Pak Gideon dari Tiberias datang, gak ada habis doain, gak ada proposal. Kita pulang juga langsung pulang, gak pura-pura nunggu depan pintu. Sambil ngomong, kok belum pulang? Ibu ada yang lupa gak? Enggak. Yang pertama, melayani service over status. Melayani tanpa memandang status. Yang kedua, kita cepat saja, karakter over comfort. Memilih berkarakter daripada sekedar kenyamanan. Kalau saudara mau melayani Tuhan, saya pastikan gak akan nyaman. Karena melayani Tuhan akan membuat kita gak nyaman. Maksudnya begini, orang Samaria dalam perumpamaan Samaria yang baik hati. Saudara tahu cerita itu? Halo? Ketika ada orang yang dipukulin habis-habisan, dirampok habis-habisan, ada seorang imam yang melihat orang itu dirampok habis-habisan, apa yang dilakukan? Lewat di sebelah kanan imam itu. Berikutnya ada orang Lewi, melihat orang itu yang dipukul habis-habisan, apa yang dilakukan orang Lewi itu? Lewat dari samping. Dan berikutnya ada orang Samaria yang baik hati. Mengapa disebut Samaria yang baik hati? Karena kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan menemukan perkampungan Good Samaritan. Karena orang Samaria itu terkenal orang yang jahat. Jadi kalau ada yang mereka yang baik itu sebuah keunikan. Contoh di Lampung ada satu desa yang semuanya tukang curi mobil. Terus tiba-tiba kalau di situ ada satu jadi pendeta, itu satu yang luar biasa. Orang Samaria ini, saya mau bilang sama saudara, dia punya kesibukan gak? Dia punya kerjaan gak? Tapi dia memilih untuk gak nyaman. Dengan ngapain? Dia ambil orang itu, dia taruh di atas kuda keledainya, dia bersihin, dia taruh di penginapan, dia keluarin duit. Kalau pilih nyaman, kita lihat ada bapak-bapak bawa barang yang gede lewat depan kita. Kita lagi naik mobil yang mewah yang Tuhan kasih sama kita.
Kita lihat itu bapak-bapak, kita bilang, aduh kasihan ya bapak-bapak. Aduh Tuhan tolong ya. Kalau pilih nyaman, cuma sampai di situ. Tapi kalau pilih melayani, saya mau tanya, turun mobil nyaman gak? Ini saudara udah makan siang belum sih? Banyak orang cuma sampai di level, aduh kasihan ya. Aduh udah tua ya. Yang benar, walaupun itu baik. Yang benar, kau turun, bukan soal uang. Karena engkau kasih 10.000 dengan orang kasih 10 juta. Di pemandangan Tuhan sama. Karena uang bagi Tuhan benda mati. Yang membuat uang berharga bukan Tuhan. Yang membuat uang berharga kita manusia. Buat uang jadi apa? Berharga. Ini kayak bukan jemaat Garinias biasanya nih. Udah. Saya kemarin liburan ke Bandung, gak nanya saya kasih tahu. Kami liburan rencananya 3 hari. Tapi karena anak saya Genesaret demam tinggi, panas. Terus juga mohon maaf buang-buang air besar. Jadi kami pulang hari pertama. Walaupun hotel udah kita booking 2 tahun. Orang kaya. Jadi lagi makan beberapa waktu yang lalu, bukan main pas di Bandung. Saya ingat banget lagi makan. Tiba-tiba ada orang depan saya begini. Saya pura-pura gak lihat, dia mati jemaat pas ini. Terus dia bilang, Pak Gideon ya. Saya mau bilang, bukan Tabaraka. Kan gak mungkin. Pak Gideon ya, saya bilang, iya. Pak boleh ngobrol gak? Belum saya bilang iya, udah duduk dia. Terus mulailah dia ngobrol. Saya mau tanya, kalau dia lagi cerita saya makan sopan gak? Enggak. Jadi saya sisihkan makanan saya, dia cerita. Pak saya cuma liatin, oh gitu. Nyaman gak saya? Yang nyaman buat saya bilang, Pak maaf Pak, saya pendeta khusus hari Minggu. Senin sampai Sabtu saya bukan pendeta. Atau kalau mau nyaman, maaf Pak, saya pendeta, urapan saya khusus Jakarta Pak. Kalau Bandung cari pendeta yang di Bandung Pak. Tapi kalau saya lakukan begitu, nyaman buat saya. Bagi jemaatnya nyaman gak? Dia akan kecewa kan, dia bisa gak hari Minggu lagi, dia bisa pergi ke hari Jumat. Tahu ya? Nyaman gak buat saya? Enggak, makanan saya panas apa jadi dingin? Jadi dingin, udah cerita. Berapa bulan yang lalu saya dampingi istri saya cek kandungan. Istri saya tunggu di ruang dokter, saya antri. Lagi antri begini tiba-tiba ada jemaat colek. Pak Gideon, lagi apa? Saya bilang lagi kayang. Orang Indonesia memang suka basa-basi. Jelas lagi antri. Lo tanya lagi apa? Kan emosi gua. Pak Gideon lagi apa? Lagi salto. Ya lagi antri lah. Saya bilang lagi antri, saya bilang. Pak Pendeta boleh minta doain enggak? Kan lagi antri, saya bilang. Nyaman gak buat saya? Enggak. Tapi saya harus, walaupun lagi doain, iya next. Saudara tanya sama yang melayani. Kemarin tuh, malam Natal, tahun baru, Jumat, Sabtu, Minggu. Saudara mah enak bisa pilih yang mana ya? Saya ingat Pak Pariaji ketika pertama kali bangun gereja di Berias. Rumahnya, kamarnya semua dipakai untuk konseling. Mereka lagi makan, tiba-tiba ada yang mereka lagi mau tidur, ada yang manifestasi. Aing macan, aing. Aing macan, Bahkan ketika ibu cerita rumahnya di sebuah tempat di Jakarta Selatan. Jemaat banyak yang tahu. Lagi tidur tengah malam. Dibawa keranjang orang mati dibawa. Pak tolong bangkitkan. Bayangin lagi tidur, Pak tolong bangkitkan. Nyaman gak? Enggak.
Saya nggak pernah lupa, saya ikut beliau, Balai Sarbini. Nggak pernah lupa, saya menaruh hormat kepada beliau dalam melayani itu. Makanya beliau bilang pelayanan adalah pengorbanan. Pak Pariaji main di Sarbini. Namanya beliau capek, beliau ketiduran. Kami para timnya nggak ada yang berani bangunin. Bangunin, lo aja yang bangunin. Salah-salah repot kita semua. Terus tiba-tiba Pak Pariaji ketiduran. Dan digantiin sama salah seorang pendeta untuk khotbah. Beliau bangun. Kenapa saya nggak dibangunin kata Pak Pariaji? Maaf Pak, Bapak tidur. Saya kemari bukan buat tidur. Saya kemari buat melayani. Melayani sebuah cabang, beliau lapar belum makan. Beliau bilang, aduh lapar saya Gideon, saya belum makan. Ada makanan di situ. Tapi MC kan kalau lihat pendeta udah paling bahagia. Sambut firman Tuhan. Ya Gideon, saya kemari bukan untuk makan. Saya kemari untuk melayani. That's why. Ada seorang pendeta-pendeta tanya, apa yang membuat Pak Pariaji, Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Mereka nonton KKR Pak Pariaji, nonton pelayanan Pak Pariaji. Mereka lihat Pak Pariaji sama orang sampai berlutut doain. Gelandangan dipeluk sedemikian erat. Enggak takut bau, enggak takut apapun. Pelayanan di desa-desa, tidur beralasan koran. Demi jiwa-jiwa. Tahun ini akan menjadi tahun yang hebat dan luar biasa. Kalau saudara mau melayani Tuhan. Kalau saudara mau dipakai jadi berkat buat orang lain. Amin. Kita buka satu ayat lagi. Saudara diberkati, amin. Kita lihat satu ayat. Alkitab selalu mengajarkan demikian. Saudara, Alkitab selalu mengajarkan kalau saudara ingin save your life, saudara harus lose your life. Kalau saudara ingin menyelamatkan hidupmu, saudara harus kehilangan hidupmu. Kalau saudara ingin ditinggikan, saudara harus merendahkan diri. Kalau saudara ingin menjadi yang terhebat, the greatest one, saudara harus mau menjadi pelayan. Kalau saudara mau menjadi yang pertama, saudara harus mau menjadi yang terakhir. Kalau saudara mau memimpin, saudara harus mau. Kalau saudara mau hidup, Alkitab katakan saudara harus mau apa? Mati. Mati. Satu ayat Yohanes 13, ayat 3 dan 5. Saya undang imam musik boleh maju ke depan. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Yesus tahu stop sampai di situ. Sama-sama bilang sama saya, Bapaknya telah menyerahkan. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu. Jadi Yesus tahu, ini menarik sekali. Saya sebut dengan istilah teologi baskom. Alkitab bilang, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus tahu bahwa all the authority, otoritas dikasih sama dia. Orang suka bilang begini, kalau pengen tahu karakter orang, kasih dia kuasa. Pengen tahu karakter orang, kasih dia duit. Karena orang biasanya ketika bukan siapa-siapa rendah hati, betul ya? Saya gak pernah lihat orang miskin sombong. Saya orang paling miskin sedunia. Ketika Yesus tahu dia diberikan segala kuasa, diberikan kepada dia. Kita lihat action pertama Yesus. Ayat yang keempat, kelima. Lalu menanggalkan jubahnya dan mengikatnya pada, ayatnya yang kelima, kemudian dan mulai membasuh kaki, lalu menyekak badannya, pinggangnya dengan kain. Gambaran adalah hamba. Padahal dia yang maha kuasa. Padahal dia alfa omega, tak berawal, tak berakhir. Ketika Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, action pertamanya, diambil kain, dia ikat. Dia ikat, dia cuci kaki muridnya. Dalam kitab Injil, sekali lagi, dalam kitab Injil hanya 2 kisah mengenai pembasuhan air. Yang pertama Yesus, ini keren banget. Namanya teologi baskom. Yang kedua,
Pontius Pilatus. Kalau Yesus ambil air, ngikat badannya, cuci kaki muridnya, Pontius Pilatus ambil air, cuci tangannya. Saudara ngerti gak korelasinya? Yesus, dia ikat, bahasa aslinya doulos. Doulos itu apa sih? Budak, hamba. Keset. Tahu keset kan? Yang depan pintu kamarmu, welcome itu. Yesus ikat, dia raja loh. Raja segala. Pontius Pilatus juga raja Yudea. Yesus, dia menempatkan murid-muridnya. Yang pertama, dia yang terbelakang. Pontius Pilatus cuci tangan, dia menempatkan dirinya yang terdepan. Yang penting gua selamat, yang lain bodoh amat. Pemimpin yang begini ngeri. Maka Yesus disebut sebagai servant leader. Pemimpin yang melayani. Amin. Pontius Pilatus cuci tangannya, alias mengamankan dirinya sendiri. Yesus mencuci kaki murid-muridnya, alias mengorbankan dirinya sendiri. Saya gak tahu gimana dengan saudara, tapi saya bangga banget punya Yesus. Saya bangga banget punya Yesus. Saudara ingat kisah 5 roti 2 ikan? Ada seorang anak kecil yang gak egois. Di saat mereka semua kelaparan, anak kecil ini memberi 5 roti ikan kepada Yesus. 5 roti 2 ikan. Dan Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan dan mengucap syukur atasnya. Alkitab katakan apa saudara? Para murid-murid udah makan apa belum? Belum. Tapi murid-murid bisa aja Petrus bilang sama Yesus, Sus, kan teman baik. Sus, kita belum makan nih. Gimana kita makan dulu, baru kita potong-potong. Enggak. Tapi para murid-murid Matius, Luka, Matius, Yohanes, Petrus, Yudas, Thomas. Yesus bilang bagiin. Terus Petrus bilang sama Thomas, kita kan belum makan ya Mas ya. Iya Pet. Terus Yudas bilang kacau nih si gondrong. Dan mereka mulai bagiin. Enggak dengar baik, dan mereka mulai bagiin. Ketika mulai bagiin, si Nathanael bilang gini, sebentar ya. Tadi berapa rotinya? Thomas jawab, 5. Ikannya berapa? Petrus jawab, 2. Loh, ini kok, ini udah lebih dari 10 nih. Kok gak habis-habis sih? Terus Yudas bilang, gila si gondrong sakti juga katanya. Dan ending dari ceritanya, 5.000 orang, baru pria saja, belum wanita dan anak-anak. Kalau ngomong 15.000, dengan 5 roti 2 ikan sisa berapa bakul? Berapa murid Yesus? Selalu Alkitab membilang gini, utamakan Tuhan, utamakan orang lain, utamakan orang di luar saudara. Maka ketika saudara mengutamakan yang lain, mengutamakan Tuhan, dengan sendirinya kamu pasti akan juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau para murid-murid memikirkan dirinya sendiri, mereka bilang enak aja loh. Kan gue pengerja, lo kan jemaat, gue makan dulu. Bodoh amat, ada mukjizat gak? Ibarat selang, jangan ditahan ujungnya. Buka aja. Tuhan suruh ke kiri, ke kanan, ke atas. Jangan bilang Tuhan kan gue belum kebagian. Tuhan bilang masih banyak air gue. Amin. Satu ayat terakhir. Ya tadi terakhir mulu Pak, ya terserah gue lah. Kan gue yang khotbah. Matius 25, 35-40. Sebab ketika aku lapar,
Ketika aku haus, ketika aku seorang asing, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku di dalam penjara, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. 39 saudara, bila manakah, atau telanjang dan kami memberi, bila mana kami melihat engkau sakit atau, dan kami 40, kasih keras suaramu, 3, 2, 1, iya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus sangat menghormati pelayanan. Yesus sangat menghormati pekerjaan kasih kita. Setiap kali saudara memberi makan orang miskin, engkau kasih makan Yesus. Setiap kali saudara kasih baju orang telanjang, engkau kasih baju Yesus. Setiap kali kau mengunjungi orang di penjara, kau mengunjungi, bukan saya yang ngomong loh, Alkitab yang bilang. When we serve others, we serve Jesus. Mumpung baru minggu kedua, agar mulai sisihkan uangmu, mulai jadi berkat. Saya saksi mata. Mengapa gereja ini dipakai Tuhan luar biasa? Karena gembala saudara dan saya pendeta Pariaji dan Ibu Darniati, dari awal belum jadi pendeta, sudah setiap hari kerjaannya keliling cari orang miskin. Apotiknya dia kasih sama yang namanya kasirnya. Kalau ada orang yang gak punya duit, kasih gratis. Bahkan malam-malam pembukuannya dikumpulin. Papa Regi tanya, mana yang gak tebus obat? Mana alamatnya? Sama ibu pagi-pagi pergi ke pedalaman kampung-kampung cari orang itu. Bahkan ibu, bapak Pak Regi pernah kesaksian. Ada orang yang hampir mati karena gak bisa tebus obat. Detik-detik mau hampir mati, Pak Priaji datang karena asma waktu itu, dikasih obatnya. Sebelum jadi pendeta beliau punya mimpi, ingin bangun rumah sakit, ingin bangun ambulan gratis. Makanya Tuhan lihat, kalau ada orang tanya mengapa Bani Kedar yang dipilih jadi gembala, mengapa bukan orang Kristen yang dipilih mengembalikan kuasa minyak urapan dan perjamuan kudus? Karena Tuhan gak tertarik sama pengetahuan, Tuhan tertarik sama hati. Amin. Agar tahun ini kalau seluruh Garing Nias lantai 4, lantai 3, lantai 2 mulai menyisikan berkatnya dan mulai jadi berkat buat orang-orang susah di Jakarta. Saya percaya gereja ini gak akan muat lagi. Karena ada banyak orang datang cari Tuhan di gereja ini. Tutup Alkitab kita. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita.